Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi Mayop Accounting ya. Nah, topik kita kali ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian ya. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, backup file. Nah, ketiga hal ini akan sering dilakukan dalam proses mengakhiri periode akuntansi ya. Jadi ini sangat penting sekali, sehingga dalam melakukan proses untuk mengakhiri periode akuntansi kita sudah lebih bisa memahaminya ya. Nah, jika topik ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop, dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Dan jangan lupa di klik loncengnya ya, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Oke? Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini adalah contoh transaksi penyesuaian akhir periode ya. Di sini saya sediakan ada 4 contoh. Nah, bagaimana cara untuk membuat jurnal penyesuaian di dalam Mayop? Nah, dari contoh kita ini ya, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya untuk masing-masing ya. Nah, yang pertama, perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 800.000 ya. Nah, untuk menentukan jurnal penyesuaiannya, maka kita akan melihat nilai perlengkapan pada neraca. Oke. Nah, kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian comment center, nah ini kita klik accounts, kemudian account list. Nah, perhatikan nilai perlengkapannya di sini adalah 2 juta ya, 2 juta. Nah, dari soal sisa perlengkapan sebesar 800.000. Nah, berarti 2 juta dikurang 800.000 yaitu sebesar 1.200.000. Nah, itu kita anggap sebagai beban perlengkapan ya. Dan nilai perlengkapannya berkurang ya, sebesar 1.200.000. Nah, maka kita masuk ke dalam Mayop. Kita klik tombol close. Nah, pada bagian accounts ya, masih di dalam accounts, di bagian bawahnya kita klik record journal entry. Nah, pada bagian general journal number yang ini, di sini bisa kita tentukan nomor ayat jurnal penyesuaiannya, ya. Nah, misalnya saya buatkan di sini adalah AJP, oke, AJP 2021. Nah, pada bagian date kita tentukan tanggalnya. Karena ini adalah akhir periode, maka kita buatkan tanggal 31 bulan 12 tahun 2021 ya. Nah, kemudian pada bagian memo kita buatkan keterangannya. Misalnya adalah ayat jurnal penyesuaian tahun 2021. Nah, di bagian bawah ini kita akan masukkan semua ayat jurnal penyesuaian dari soal tadi. Oke. Nah, yang pertama tadi adalah perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 800.000. Nah, pada neraca nilai perlengkapannya 2 juta. Berarti ada 1.200.000 ya. Kita jadikan, kita pilih dia yang pertama beban ya. 1.200.000. Kita cari beban perlengkapan. Nah, ini beban perlengkapan ya. Nah, kita klik use account. Nah, sebesar 1.200.000. Nah, kemudian pada perlengkapan, kita klik tombol panahnya, kita pilih dia perlengkapan ini ya. Nah, sebesar 1.200.000 pada bagian kredit. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, penyusutan untuk tahun 2021, peralatan sebesar 1.200.000 ya. Mesin genset 2.500.000 dan kendaraan sebesar 5 juta. Nah, karena ini adalah penyusutan, maka kita akan masukkan nilainya sebesar penyusutannya ya.
Nah, untuk yang pertama peralatan sebesar 1.200.000. Kita kembali ke dalam Mayop. Nah, yang pertama kita pilih beban penyusutan peralatan. Kita cari. Ya, ini ya, beban penyusutan peralatan yang ini. Kita klik use account. Sebesar 1.200.000 pada ya akumulasi penyusutan peralatan. Ini ya. Sebesar 1.200.000 di sebelah kredit. Nah, selanjutnya penyusutan berikutnya mesin sebesar 2.500.000. Nah, kita klik drop down-nya, tombol panahnya, kita cari beban penyusutan mesin. Oke. Nah, ini dia beban penyusutan mesin, kita klik use account. Nah, sebesar 2.500.000. Nah, pada akumulasi penyusutan mesin, ya, kita cari. Ini ya, akumulasi penyusutan mesin. Nah, sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya penyusutan berikutnya adalah kendaraan sebesar 5 juta. Nah, maka kita pilih beban penyusutan kendaraan. Kita cari ya. Beban penyusutan kendaraan. Nah, ini dia. Sebesar 5 juta. Nah, pada akumulasi penyusutan kendaraan ya. Ini dia. Sebesar 5 juta ya di sebelah kredit. Nah, ini untuk contoh nomor 2 ya. Nah, yang ketiga, gaji pegawai bagian kebersihan bulan Desember 2021 belum dibayar sebesar 7 juta. Nah, berarti ada beban gaji dan juga ada hutang gaji ya, karena belum dibayar sebesar 7 juta. Nah, maka kita kembali ke dalam Mayop. Nah, yang pertama, kita cari beban gaji. Beban gaji ya, ini dia beban gaji. Sebesar, ini ya, 7 juta. Nah, pada utang gaji, kita cari utang gaji. Utang gaji. Nah, ini ya, utang gaji sebesar 7 juta ya. Nah, itu untuk yang penyesuaian yang nomor 2. Yang nomor 3 ya. Nah, yang berikutnya, sewa gedung bulan Desember 2021 akan dibayar pada 12 Januari 2022 sebesar 10 juta. Berarti ada beban sewa gedung karena belum dibayar, akan dibayar pada 12 Januari 2022, berarti akan menimbulkan hutang ya, hutang sewa gedung. Nah, kita kembali ke dalam Mayop. Nah, ini kita pilih yang pertama adalah beban sewa ya. Kita cari beban sewa gedung. Beban sewa gedung. Oke. Beban ini ya, beban sewa gedung. Nah, sebesar 10 juta ya. Kita ketik 10 juta. Nah, pada hutang beban sewa gedung ya. Kita cari hutang beban sewa. Nah, ini hutang beban sewa ya. Kalau sudah use account sebesar 10 juta ya di sebelah kredit. Nah, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tekan tombol tab. Pastikan di bagian out of balance-nya harus bernilai 0. Artinya, antara debit dengan kredit sudah balance ya, sudah seimbang. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Kemudian, cancel ya, untuk menutup kotak dialog. Nah, itulah cara kita untuk membuat atau mencatat jurnal penyesuaian di dalam Mayop Accounting. Nah, bagaimana cara menampilkan laporan keuangan di dalam Mayop?
Nah, yang pertama, kita akan menampilkan laporan laba rugi ya, atau profit and loss. Nah, caranya kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada menu bagian atas ini, kita klik menu reports, kemudian index to reports. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik accounts. Nah, kemudian pada bagian bawah, pada bagian profit and loss ini ya, ada di sini profit and loss accrual. Kita pilih ya. Kalau sudah, kita klik tombol display. Nah, selanjutnya pada bagian date from, di sini kita ketikkan tanggal awal periode ya, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian to, nah di sini kita masukkan tanggal akhir periode ya. Maka kita ketik tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Tekan tab. Nah, maka akan menampilkan laporan laba rugi atau profit and loss statement. Ya, Januari 2021 through Desember 2021. Inilah dia untuk menampilkan laporan laba rugi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian bawahnya ada di sini net profit loss ya, sebesar 20.055.509,08. Nah, dalam hal ini laba ya. Nah, itu cara untuk menampilkan laporan laba rugi. Kita klik tombol close untuk menutup laporan ya. Oke. Nah, berikutnya kita menampilkan laporan neraca atau balance sheet. Maka kita kembali ke dalam Mayop. Seperti yang tadi ya, kita klik menu reports, index to reports. Nah, pada bagian atas kita klik accounts. Nah, selanjutnya pada bagian balance sheet, kita klik dia standard balance sheet. Selanjutnya kita klik tombol display. Nah, selanjutnya pada bagian as of, di sini kita ketikkan tanggal akhir periode, yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Nah, maka akan menampilkan di bagian bawah ini, inilah dia laporan neracanya ya, yang berakhir pada bulan Desember 2021. Oke? Nah, kita klik tombol close untuk menutup kotak dialog. Kemudian, yang berikutnya, kita akan menampilkan laporan arus kas, ya, atau statement of cash flow. Nah, maka kita kembali ke dalam Mayop. Pada bagian menu di atas ini, kembali kita klik reports, kemudian index to reports. Nah, maka pada bagian atas kita klik banking ya. Kita klik banking. Nah, kemudian pada bagian checks and deposit ya, checks and deposit. Nah, di sini kita klik ini ya. Statement of cash flow. Kalau sudah, kita klik tombol display. Nah, selanjutnya pada bagian date from ini kita ketikkan tanggal awal periode ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 to yang ini tanggal akhir periodenya ya, yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Oke. Nah, maka akan menampilkan laporan arus kas ya, mulai dari periode Januari 2021 sampai Desember 2021. Inilah caranya untuk menampilkan laporan arus kas. Oke. Nah, kita klik tombol close untuk menutup kotak dialog. Nah, bagaimana cara membuat backup file perusahaan? Nah, proses ini adalah untuk membuat cadangan ya, file cadangan untuk data-data keuangan perusahaan kita ya. Nah, jadi jika ada terjadi kerusakan atau kesalahan atau terhapus datanya, maka kita sudah tidak takut lagi karena kita sudah memiliki file cadangannya. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat backupnya? Kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian menu di atas ini, kita klik menu file. Kemudian kita pilih backup. Nah, kemudian di bagian atas ini kita klik backup all data.
Artinya membuat cadangan untuk seluruh data-data keuangan. Oke? Nah, kemudian kita klik tombol continue. Nah, di sini kita tentukan penyimpanan ya, penyimpanan daripada file cadangannya. Misalnya kita simpan di drive C, kemudian nama filenya misalnya adalah PT Roda Dunia file cadangan. Oke. Nah, kemudian file cadangan ini disimpan dalam bentuk zip ya, atau dalam bentuk RAR. Oke. Nah, kemudian kita klik tombol save. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai ya. Nah, itulah caranya untuk membuat backup atau membuat file cadangan pada Mayop. Oke, gampang ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop, silakan ya, tuliskan jurnal penyesuaian dari contoh transaksi akhir periode yang sudah kita buatkan sebelumnya. Oke? Nah, bagi sobat cerdas, nah silakan dijawab di dalam hati saja. Begitu ya. Nah, inilah topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, kita akan berjumpa lagi pada tutorial atau pada topik-topik yang akan datang. Terima kasih.